Ta'ala masih berikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa duduk di majelis ilmi untuk melanjutkan materi pembahasan kita pada bulan Ramadan. Berapa Ramadan hari ini, Pak? 16? 16. Nah, 16 Ramadan. Ada satu pernyataan, perkataan yang disebutkan oleh para ulama, tapi bukan hadis, bukan juga sebuah athar, sebagai pemicu semangat bagi kita. Jadi dikatakan nisfun zahaba wa nisfun zahabun. Ya. Jadi Ramadan nisfun zahaba. Setengahnya telah berlalu. Dan setengah berikutnya zahabun adalah emas. Artinya apa? Yang setengah berikutnya ke depannya ini adalah masa-masa babak final. Ya, di mana banyak orang-orang yang sudah berguguran. Lihat saf-saf sholat berjamaah, saf-saf sholat tarawih, khususnya di daerah kita Indonesia, tidak lagi membludak sebagaimana di awal-awal Ramadan. Karena kan di awal tuh babak penyisihan, begitu ya. Maka nisfun zahaba. Setengahnya telah berlalu. Wa nisfun zahabun. Dan yang setengah berikutnya itu adalah emas. Ya, di sana ada Lailatul Qadar. Di sana kita bisa beriktikaf, kesempatan untuk melakukan umrah di bulan Ramadan, kesempatan untuk mengkhatamkan tilawah kita, ya. Jadi itu, jamaah sekalian. Di sisi lain, eh, kenapa juga dikatakan yang setengah berikutnya itu emas? Karena sudah banyaknya orang-orang yang mulai terganggu fokusnya. Dia sudah lebih memikirkan kue-kue lebaran, lebih memikirkan persiapan mudik, lebih memikirkan belanja untuk pakaian hari raya, lebih ramai kadang mall daripada masjid-masjid kaum muslimin di beberapa daerah seperti itu. Sehingga yang tersisa di masjid beribadah itu hanyalah orang-orang yang benar-benar terpaut hatinya kepada masjid, kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan tentang nuzulul Quran, ya. Nuzulul Quran, kita harus sepakat dulu bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Di antara dalil yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar, itu surah Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Juga di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Ada lagi ayat yang masyhur dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Nah, jadi ada 3 ayat. Yang pertama, yang ketiga menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan secara umum, tanpa ada penjelasan secara detail malam keberapa itu, hari keberapa itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Nah, kemudian ada ayat yang mengkhususkannya, yaitu surah Ad-Dukhan ayat 3. Awalnya di bulan Ramadan secara umum. Kemudian dipersempit lagi maknanya
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Baru dipersempit lagi maknanya, yakni makna khas yang lebih khusus. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka di sini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Sya'bi, begitu juga Al-Imam Ibnu Ishaq, anna lil Qur'an nuzulan wahidan wa huwa nuzuluhu 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ibtida' fi yaumil qadar fi lailatul qadri thumma tataba'a nuzuluhu munajjaman bihasbil waqa'i wal ahdath. Jadi kata Imam Asy-Sya'bi bahwa Al-Imam Ibnu Ishaq juga mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama sekali kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan. Jadi Pak, bulan-bulan Qamariyah ini sebelum ada tahun Hijriyah, bulan Qamariyah sudah ada duluan. Kalau tahunnya kan itu awal hijrah ya. Nabi dari Makkah ke Madinah hijrah, barulah dia dihitung tahunnya. Sehingga sekarang 1447. Tapi nama-nama bulannya, bulan Qamariyah itu sudah ada. Makanya kita mengetahui adanya kejadian diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun pada hari Asyura 10 Muharram. Artinya hitungan bulan itu sudah ada semenjak sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Bulan-bulan Qamariyah itu. Kita tahu melaksanakan haji di bulan Dzulhijjah. Di zaman Nabi apa duluan haji awalnya? Nabi Ibrahim. Ya. Jadi seperti itu. Jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi awalnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu itu di bulan Ramadan. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa di antaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan fusilal Qur'anu minadz-dzikri fawada'a fi baitil izzati fis sama'id dunya faja'ala Jibril alaihi salam yunazziluhu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yurattiluhu tartilan. Jadi Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Awalnya jumlatan wahidah, langsung 30 juz, tapi itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Dan itu yang membawanya Jibril. Makanya kan ada ayat, La yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran ini kecuali hamba yang suci. Tidak pernah melakukan dosa. Siapa maksudnya? Jibril. Jadi ayat ini bukan larangan bagi wanita yang haid atau nifas untuk baca Al-Quran menyentuh mushaf, tidak. Pendapat yang lebih kuat di dalam tafsiran para ulama, ini maksudnya tidaklah menyentuh Al-Quran ini kecuali hamba yang suci, yakni malaikat Jibril yang membawanya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Jumlatan wahidah sekaligus 30 juz. Baru dari langit dunia dibawalah kepada Nabi Muhammad berupa wahyu sesuai dengan urutan-urutan dan kejadian-kejadian yang ada pada masa itu. Dan itu terjadi bulan Ramadan. Dan lebih spesifik lagi, di mana? Di Lailatul Qadar. Sehingga jamaah sekalian, pendapat yang lebih rajih, nuzulul Quran seharusnya bukan di malam 17 Ramadan. Kenapa? Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. 17 Ramadan Lailatul Qadar tidak? Tidak pernah. Kejadian di zaman Nabi, Lailatul Qadar itu di 17 Ramadan. Artinya apa? Di 10 terakhir. Bukan di 10 kedua.
Ya, jadi Lailatul Qadar itu kapan? Antara 21, 23, 25, 27, 29. Sahih. Ada nggak yang menyebutkan Lailatul Qadar malam 17? Nggak ada. Maka saudara-saudari kita hadahumullah ajma'in yang membuat perayaan-perayaan nuzulul Quran, mereka terjatuh pada dua kesalahan yang harusnya kita nasihati dengan cara yang bijaksana. Pertama, perayaannya itu sendiri tidak ada contohnya dari Nabi. Tidak pernah Nabi membuat perayaan nuzulul Quran dengan acara-acara tertentu. Itu satu. Sebagaimana Nabi juga tidak pernah merayakan ulang tahun beliau, maulidnya beliau, kelahiran beliau. Tidak pernah juga Nabi merayakan Isra Mi'rajnya beliau. Tidak pernah juga Nabi merayakan perang Badarnya beliau, perang Uhudnya. Ini nanti seperti orang-orang Syiah nanti, sedikit-sedikit perayaan. Wafatnya Fatimah mereka buat perayaan. Wafatnya Ali mereka buat perayaan. Wafatnya Hussein mereka buat perayaan. Semua apa-apa dirayakan. Jadi perayaannya itu sendiri tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waktu nuzulul Qur'annya bukan di malam 17, tapi Lailatul Qadar. Kapan itu terjadi khilaf di kalangan ulama? Ada yang mengatakan 27 Ramadan, ya. Nuzulul Qur'annya ini awal dapatkan wahyunya ya Pak. Di situ. Awal turunnya Al-Qur'an khilaf. Intinya dia di Lailatul Qadar, tapi ya jangankan di zaman Nabi, kakek kita sendiri kalau ditanya kapan tahun lahirnya dia bingung. Karena mungkin orang-orang dulu tidak terlalu peduli dengan tanggal dan hari. Gitu ya. Jadi intinya di Lailatul Qadar. Tapi yang paling banyak pendapat para ulama itu seperti di dalam kitab Ulumul Quran di malam 27. Itulah awalnya Rasulullah mendapatkan wahyu di Gua Hira. Tetapi tetap kita katakan itu khilaf dengan keyakinan bahwa para ulama sepakat Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Apa ayat yang pertama turun? Al-Alaq, Iqra. Ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mungkin ada yang bertanya di antara. Tapi Ustaz, kenapa bukan Iqra di awal? Ya kan? Kenapa bukan Iqra di awal surat itu? Kenapa bukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Jadi disebutkan oleh para ulama yang ahli dalam ini. Karena memang Al-Quran yang 30 juz itu sudah ada di langit dunia, di Baitul Izzah namanya, ya. Dan ketika Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, beliau katakan kepada Rasulullah, letakkan ayat ini di urutan ini di surah ini. Ayat kesekian. Jadi itunya, apa namanya itu, urutannya itu juga mutawatir. Bukan sekehendak Rasulullah. Nama-nama suratnya itu juga mutawatir. Apa yang ada di Lauhul Mahfuz disampaikan sama malaikat Jibril ke langit dunia, dari langit dunia atau Baitul Izzah, malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad dengan urutan yang sesuai yang ada tertera dalam Lauhul Mahfuz. Makanya dibuatlah Al-Fatihah surah pertama. Karena memang di Lauhul Mahfuz demikian. Apa arti Al-Fatihah? Pembukaan. Pembuka. Jadi setiap malaikat Jibril menyampaikan wahyu, beliau sampaikan kepada Rasulullah begini urutannya. Jadi kan dulu Al-Quran dihafal sama para sahabat, Pak. Atau ditulis, di batu tulis, di kulit-kulit domba yang sudah kering, di apa namanya kulit-kulit kayu. Sehingga dibuat urutannya. Ini tempatnya di sini, masuk dalam surah ini ayat kesekian. Taib. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu, diberi kabar oleh malaikat Jibril
sesuai dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Dan Al-Quran ini tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah ada orang yang berhasil mengganggunya. Allah katakan dalam Al-Quran, "Afala yatadabbaruna al-Quran, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apakah kalian tidak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran? Seandainya Al-Quran datang dari selain Allah, pasti akan kalian dapati perbedaan dan kontradiksi yang sangat banyak. Tapi Al-Quran datangnya dari Allah. Bukan hasil karya Nabi Muhammad, tidak. Makanya tidak terdapat kontradiksi. Tidak ada satupun kontroversi dalam Al-Quran. Kalaupun seolah-olah ada yang memahami demikian, berarti pemahamannya terhadap tafsir yang belum sampai. Nggak ada. Tidak ada kontroversi, tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Bahkan antara satu surah ke surah yang lain ada kaitannya. Antara satu ayat dengan ayat yang lain ada kaitannya. Itulah diantara mukjizat Al-Quranul Karim. Dengan bahasanya yang sangat indah, sastranya yang luar biasa, belum lagi maknanya dan kejadian-kejadian yang terdapat di ayat Al-Quran itu. Disebutkan bahwa secara garis besar, Al-Quran ini terdapat terdapat tiga bahasan pokok utama yang ada dalam Al-Quran. Pertama, berbicara tentang kisah. Al-Quran bercerita tentang kisah. Kisah umat terdahulu, kisah zaman sekarang ini, dan kisah yang akan datang. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kisah umat terdahulu, bagaimana kaum Nabi Nuh mendustai nabinya, ya, bagaimana kaum Sodom dibalikkan oleh Allah bumi itu atas mereka, Pak. Dan itu masih bisa kita saksikan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir bahwa pendapat yang paling kuat itu bangsa Sodom hari ini yaitu di daerah Dead Sea itu, Laut Mati, arah ke Jordan sana. Jadi kan ada 4 desa yang melakukan homoseksual, yang paling besar itu nama kampungnya Sodom. Makanya dikatakanlah mereka Sodom. Bagaimana Nabi Saleh dengan Madiannya, sekarang masih ada di daerah Al-Ula ke sana, Madain Saleh itu. Bagaimana bangsa kaum Ad, ya, yang mendustakan Nabi Hud, padahal mereka itu jago dalam arsitektur. Wa yanhituna minal jibali buyuta. Mereka itu mengukir bukit bebatuan menjadi istana. Antara pesisir gurun pasir daerah Oman ke Yaman, Hadramaut. Di situ sisa-sisa peninggalan kaum Ad. Ada juga yang mengatakan daerah termasuk daerah Jordan, itu Petra itu ya, termasuk juga itu peninggalan umat-umat terdahulu. Jadi kisah umat terdahulu, kisah yang saat ini kan ada tanda-tanda hari kiamat yang sudah muncul dan akan tetap bertambah. Ya, apa contoh tanda-tanda hari kiamat yang sudah ada? Hah? Apa? Baik, sahih. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba membangun bangunan. Tapi kata Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, begitu juga Al-Imam An-Nawawi, tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu negatif. Termasuk membuat bangunan-bangunan tinggi itu tidak selalu konteksnya negatif. Tapi menandakan bahwa ini sudah terjadi tanda-tanda hari kiamat. Wafatnya Rasulullah, tanda-tanda hari kiamat. Apalagi tanda hari kiamat yang sudah ada? Ah, itu masih mukhtalaf fihi itu. Masih diperselisihkan. Karena ya sesuai musim aja itu kan. Musim musim dingin muncul, nanti musim panas hilang lagi. Jadi antum jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut dengan fenomena itu. Kan ada sebagian orang terlalu fobia gitu ya. Oh ini udah hijau, jadi dia takut. Nggak tahu dia rumput tetangga lebih hijau. Baik. Tanda-tanda yang sudah muncul, diantaranya
banyak dajjal-dajjal kecil yang mengaku nabi. Begitu di zaman Abu Bakar aja sudah ada Musailamah Al-Kadzdzab. Bahkan Indonesia nggak ketinggalan. Ada Ahmad Mossadegh, ada Lia Eden, ya, hadahumullah ajma'in wa ghafara lahum. Ya. Jadi itu tanda-tanda hari kiamat. Dengan apa lagi misalnya? Banyaknya persentase perbandingan antara perempuan dan laki-laki. Ya. Dan ada juga tanda-tanda hari kiamat yang belum muncul, tanda-tanda kiamat kubro, kisah. Jadi intinya isi Al-Quran tentang kisah. Yang kedua tentang tauhid. Ya, tentang akidah. Jadi banyak, kalau antum lihat dalam satu surah, itu tidak terlepas dari yang tiga ini nanti. Yang ketiganya tentang hukum syariat. Jadi tiga hal. Mengerucut pada tiga hal. Pertama tentang kisah, tentang tauhid atau akidah, kemudian tentang hukum-hukum syariat. Contoh kita buka mengenai misalnya tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini yang mana nih? Kisah ya? Kisah. Nah, itulah luar biasanya mukjizat Al-Qur'an ini, Pak. Orangnya masih hidup, sudah dikatakan dia masuk neraka. Aturan kan bisa aja Abu Lahab mengatakan dia pura-pura Islam, mengatakan wah Al-Quran ini nggak benar nih, saya masuk Islam, buktinya gitu. Tapi itu nggak terjadi. Romawi masih jaya-jayanya, Allah turunkan ayat ghulibatir Rum, Romawi akan dikalahkan. Padahal itu Romawi lagi jaya-jayanya. Tapi terjadi. Padahal ayat itu turun, kisahnya belum terjadi. Masya Allah. Jadi bisa aja Abu Lahab seolah-olah dia pura-pura masuk Islam. Tapi Allah katakan tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Ini kan kisah yang belum terjadi nih. Akan datang, orangnya masih hidup tapi memang begitulah dia kejadiannya. Begitulah keadaannya nanti di masa yang akan datang. Ketika Allah katakan misalnya, Qul huwallahu ahad. Tentang apa ini? Tauhid atau akidah. Ya. Jadi tidak terlepas dari itu. Atau misalnya lagi ketika dikatakan Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, tentang apa ini? Bisa masuk akidah, bisa masuk tentang kisah di mana Nabi Muhammad dapat tawaran dari orang-orang kufar, udahlah Muhammad kita damai-damai aja. 1 tahun kami ikut menyembah Tuhanmu, tahun berikutnya engkau ikut menyembah Tuhan kami. Mereka ngajak damai kepada Nabi Muhammad. Lalu Allah turunkan surah Al-Kafirun. Ini apa namanya? Lakum dinukum waliyadin. Tentang ahkam syariat misalnya. Misalnya tentang hukum. Banyak ya. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Juz 28 awal. Itu tentang hukum syariat. Tidak boleh seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka zahri ummi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Dengan niat tidak berhubungan badan dengan istrinya. Tidak boleh seorang laki-laki mengatakan demikian. Dengan tujuan dia tidak mau berhubungan badan dengan istrinya. Tapi kalau misalnya dia bilang begini, dia bilang rambut istrinya mirip seperti rambut ibunya, tidak apa-apa kalau itu tidak masalah. Tapi kalau tujuannya agar dia menjauhi istrinya, itu terlarang. Itu kan hukum syariat. Baik. Jadi itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wa muddatu hadan nuzul lailatan wahidah hiya lailatul qadar. Tempo durasi turunnya Al-Qur'an secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia itu sekaligus. Tapi tidak dijelaskan malam keberapa.
Baru setelah itu dari langit dunia kepada Nabi diturunkanlah secara munajjaman atau berangsur-angsur. Ya, secara berangsur-angsur. Selama berapa lama? Sekitar 23 tahun. Dari usia 40 Rasulullah sampai usia 63. Ya, jadi itu jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Dalil bahwa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus kepada Rasulullah dari langit dunia ke dunia ini, dari Baitul Izzah kepada Nabi, itu surah Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anam faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Juga disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 32, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Warattalnahu tartila. Ini juga untuk menjadi hujjah bagi orang-orang atas orang-orang kufar karena mereka menolak wahyu. Karena pengalamannya sejarah menyebutkan bahwa sekalipun sudah ditunjukkan mukjizat itu, yang namanya orang tidak mendapatkan hidayah tetap menolak, Pak. Udah nampak mukjizat itu, sudah disaksikan sama mereka, tapi toh tetap mereka nggak mau beriman. Contoh ketika kejadian terbelahnya bulan. Allah sudah sebutkan iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Sudah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Disaksikan sama orang-orang kafilah dagang, baik yang ada di Mekah, baik yang ada sedang di perjalanan dari Syam menuju Mekah, dari Yaman menuju Mekah, mereka menyaksikan bulan terbelah dua. Tapi apakah mereka beriman? Tidak. Ya. Begitu juga yang terjadi kepada siapa? Umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka katakan, anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan kepada kami, wahai Isa. Minta kepada Rabbmu agar diturunkan hidangan dari langit. Turun nggak hidangan itu? Turun. Datang ke rumah-rumah mereka. Apakah mereka beriman? Tidak. Nah, ini diantara hikmahnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur untuk sebagai hujjah atas orang kafir. Karena mereka banyak sekali jidalnya, banyak sekali debatnya. Nabi Ibrahim sudah dibakar beliau, Pak. Dikumpulkan kayu bakar itu setinggi rumah. Bahkan untuk memasukkan ia ke dalam api yang menyala itu pakai rantai besi dimasukkan ke tengah-tengahnya. Lalu kata Allah, "Qulna ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan kepada api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. 2 atau sampai 3 hari, habis apinya, tinggal debu. Nabi Ibrahim tidak ada goresan sedikit pun. Apa kata Raja Namrud dan orang-orang yang kufar pada saat itu? Ibrahim ini hanya penyihir. Gampang aja. Nggak ada sedikit pun terbetik dalam hatinya untuk mendapatkan hidayah atau mengambil pelajaran. Nah, jadi itu jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Nah, begitu juga kita. Kadang-kadang sudah kita sampaikan, Pak, ini dalilnya, ini hadisnya yang sahih. Pak, ini hadisnya tidak sahih. Jangan diamalkan. Tidak ada hadis yang sahih menjelaskan nuzulul Quran malam 17. Apa katanya? Kalau hadis dhaif kenapa rupanya? Suka-suka kan bilang. Atau dia bilang, kamu belum lahir, kami udah merayakan nuzulul Quran di malam 17. Udah dari dulunya nih begini di kampung kita. Itu jawaban mereka. Padahal sudah dijelaskan. Ini tidak ada tuntunannya dari Nabi, Pak. Ini nggak ada contohnya dari Rasulullah. Ah, pandai-pandaianmu aja itu. Coba. Itu kan ulama kalian katanya. Loh, ini kan Nabi kita. Bilang gitu aja. Oh, iya. Jadi, jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Begitulah. Kadang-kadang
sifat takabbur. Apa takabbur? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, jadi itu yang bisa kita sampaikan. Tentunya tempat-tempat nuzulul Quran, ya, ada namanya ayat Makkiyah. Itu berarti ayat-ayat yang diturunkan semasa Nabi di Makkah, periode Makkah 13 tahun. Berarti di usia Nabi 53, Nabi hijrahlah ke Madinah. Maka ada namanya ayat Madaniyah. Ya, itu ayat-ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Walaupun pada tahun ke-8 itu Nabi kan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Beberapa saat lamanya Nabi tinggal di Makkah. Itu tetap namanya ayat Madaniyah. Karena turunnya setelah hijrah. Kadang-kadang malaikat Jibril cuman 2 kali menampakkan wujud aslinya kepada Rasulullah. Ya, pertama ketika menurunkan wahyu yang kedua. Ya ayyuhal muzammil, ya, atau ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Jadi di situ malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya, walahu sittumi'ati janah, dan dia memiliki 600 sayap. Tertutup bahagian timur Arab dan bagian baratnya. Kita ini mantiqah syarqiyah, bagian timur. Barat bagian Arab Saudi, bagian barat di mana, Pak? Hah? Jeddah. Tertutup ini semua. Ketika Jibril mengepakkan sayap. Jadi malaikat itu punya sayap. Masna wa thulatha wa ruba'. Ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4, dan jumlah yang lain. Satu lagi, malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya ketika Isra dan Mi'raj. Ya, jadi itu. Terkadang juga malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi menyerupai wajah salah seorang sahabat yang rupawan, namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Kadang malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari tidurnya Nabi. Ketika Nabi sedang tidur, dapat wahyu beliau. Tidurnya para nabi itu adalah wahyu. Kalau tidurnya antum, jangan anggap itu karomah ya. Jadi, adghasu ahlam, hanya bunga-bunga tidur. Jangan terlalu pusing dengan mimpi kita. Kadang-kadang kan ada orang terlalu takut dengan mimpinya. Padahal mimpi itu tidak ada kaitannya, biasanya tidak ada kaitannya dengan realita kehidupan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada pertanyaan silahkan. Hmm? Betul. Iya, iya. Nah, iya, baik. Hmm. 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 Baik, nanti akan kita bahas dalam fikih Lailatul Qadar. Intinya, Lailatul Qadar itu tidak selalu di malam ganjil, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sama dengan pertanyaan, ada hadis yang mengatakan Allah turun di sepertiga malam terakhir. Nah, di sepertiga malam terakhir di Saudi, sudah pagi di Indonesia. Gimana itu? Intinya kita katakan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan di mana kita berada, ya sudah, kita di malam ganjil itu lebih banyakkan ibadah. Ya, lebih banyakkan ibadah. Jadi kita ikuti bagaimana di tempat kita tinggal saat ini saja.
kalau misalnya kita di sini, khususnya di 10 malam terakhir, perbanyak ibadah. Khususnya lagi di malam ganjil, lebih banyak, lebih maksimalkan ibadah. Jangan terlalu terfokus pada malamnya, itu kan sepanjang malam. Mulai dari maghrib sampai sebelum subuh. Bukan hanya 1 menit atau 5 menit habis itu hilang. Nah, dulu kan ada yang bilang begitu. Ibaratnya dia beribadah dari malam sampai jam 3, Lailatul Qadar datang jam 4, ya kan? Dia udah ketiduran, telat gitu. Enggak begitu, bukan begitu ya. Jadi 1 malam penuh, ya. Nah, jadi kembali kepada keyakinan tauhid, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allahu alam. Ada yang lain, Pak? Fadal. Iya. Nah, eh, ada penamaan surah ya, itu ijtihad para ulama. Karena biasanya penamaan surah itu diambil dari penggalan ayat yang ada dalam surah itu. Ya, misalnya eh, surah Tabbat gitu ya. Ada yang mengatakan surah Tabbat, ada yang mengatakan surah Al-Lahab, ya. Idza jaa nasrullah, ada yang ada yang menyebut surah Idza, ada yang mengatakan surah An-Nasr, ada yang menyebutkan juga yang lain. Itu ijtihad para ulama, ya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Sama dengan Al-Qur'an, juga kadang disebut sebagai Az-Zikir, Al-Furqan, ya, Al-Kitab. Al-Quran juga disebut Al-Kitab. Nah, udah mau buka ya? Baik. Hadiah, berapa orang yang hadir? Pak Indra? 38. Iya, Pak Catam, pilih nomor berapa? Pilih nomor berapa yang mau dapat hadiah? Hah? Nomor 7. Hamid. Masya Allah. Jazakallah khairan. Iya, pilih Pak ini, Pak Manis. 19. Pak Masyudi. Mana Pak Masyudi? Masya. Pilih Pak Dani. 14. Rufaidah. Masya. Mas Arif pilih nomor 20-an. Hah? 20. Pak David. Mana Pak David? Masya Allah. Rufaidah ini ada bacaannya nih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.